Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan nomor NIM 18620500224. Saya dari kelas NR3, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya membuat video ini sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah promosi dan pemasaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lamere Kaspar MPD MM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tema diferensiasi strategi produk. Untuk pengertian diferensiasi merupakan tindakan merancang perbedaan-perbedaan yang berarti pada apa yang ditawarkan oleh pers. Diferensiasi ini harus menciptakan sebuah perbedaan sejati dan produk yang khas bagi pelanggan. Nah, untuk pengertian strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Untuk pengertian diferensiasi produk merupakan proses yang membedakan produk atau layanan yang dimiliki kepada pihak lain, di mana proses diferensiasi strategi produk ini melibatkan detail karakteristik setiap produk yang dihargai oleh konsumen dan menjadikan hal ini unik. Produk bukan hanya harus dipersepsikan secara berbeda oleh pelanggan atau positioning, tetapi produk tersebut harus benar-benar berbeda dalam konteks dan infrastruktur atau diferensiasi itu sendiri. Nah, diferensiasi produk juga merupakan proses mengenali produk yang dimiliki dibanding dengan produk lainnya. Diferensiasi produk ini dirasa perlu guna agar produk yang dimiliki bisa tampil menonjol dan lebih menarik di antara produk-produk pesaing lainnya. Diferensiasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, kita harus menciptakan produk yang berkualitas yang tentunya berbeda dari produk yang lain. Yang kedua, memberikan pelayanan yang baik dan berbeda. Yang ketiga, menciptakan image atau produk yang unik, di mana hal ini bisa menjadi pembeda dari pesaing bisnis lainnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mencakup diferensiasi produk. Yang pertama ada aspek fungsional produk atau jasa. Yang kedua, bagaimana produk didistribusikan. Yang ketiga, bagaimana produk dipasarkan. Yang keempat, siapa yang membelinya atau konsumen produk. Dan yang kelima, nilai apa yang bisa ditawarkan. Untuk aspek-aspek diferensiasi, 1. Adanya konten atau isi, di mana mencakup manfaat produk dari produk yang ditawarkan itu sendiri. Yang kedua, ada konteks, mencakup sebagai tambahan mengacu pada bagaimana cara pers menawarkan produk. Yang ketiga, ada infrastruktur. Di sini mencakup teknologi, fasilitas, dan karyawan yang digunakan untuk menciptakan isi dan konteks atau produk. Untuk tujuan diferensiasi produk, secara umum tujuannya untuk menciptakan positioning atau pemantapan posisi produk yang dilihat oleh konsumen, di mana dalam melakukan diferensiasi kita terutama mengurangi
untuk berkompetisi secara tidak langsung atau antar pesaing bisnis. Jika produk yang dimiliki semakin berbeda atau unik, maka konsumen atau pesaing bisnis akan sulit mengkategorikan produk yang kita miliki atau sulit untuk bisa mencari produk perbandingan di pasaran. Untuk diferensiasi produk yang sukses, satu, adanya strategi diferensiasi produk, di mana seharusnya bisa membebaskan produk kita dari kancah persaingan yang sempit dan ramai, terutama menyangkut perang harga atau faktor harga. Kedua, ke tempat atau posisi lain di mana kita tidak harus bersaing dari faktor harga, melainkan dengan melakukan inovasi pada karakteristik produk, strategi distribusi. Yang ketiga, diferensiasi yang baik adalah yang dapat membuat konsumen bisa menghargai keunggulan atau fitur produk yang dimiliki walaupun harganya lebih mahal dibanding harga produk lain. Atau istilah dagangnya ada uang, ada barang, di mana untuk harga yang mahal mendapatkan barang dengan kualitas terbaik. Keuntungan strategi diferensiasi produk, di mana produk lebih mudah diingat para konsumen. Yang kedua, produk lebih unggul dibanding dengan produk lainnya. Yang ketiga, harga jual memang lebih tinggi, tapi kualitas dijamin bagus. Yang keempat, mengatasi masalah keluhan kejenuhan di pasaran. Yang kelima, membantu terciptanya image produk atau positioning. Untuk sumber diferensiasi, yang pertama ada price driven atau mengarah pada harga. Yang pertama, menggunakan faktor harga sebagai pembeda dan berfokus senantiasa di dunia margin atau laba. Kedua, pertimbangan akhir untuk memutuskan sebuah transaksi berfokus pada ada tidaknya keuntungan yang masih dapat diperoleh. Ketiga, akibat pemasaran yang sengaja membuang nilai-nilai yang dianggap tambahan bagi pelanggan. Yang keempat, pemasar bahkan tidak percaya akan gunanya nilai tambahan yang bersifat tidak tampak seperti service excellence. Yang kelima, semakin lama mereka akan sulit mempertahankan pelanggan karena loyalitas pelanggan tidak pernah dibangun. Yang kedua ada product driven atau mengarah pada produk. Yang pertama, mengandalkan keunikan produk atau jasa yang ditawarkan. Kedua, akibat mereka terus-menerus menekankan keunikan fitur sebagai keunikan nilai yang ditawarkan. Ketiga, produk lebih ekonomis, lebih irit, lebih tahan banting, lebih awet, lebih nyaman, dan lebih praktis. Nah, yang ketiga ada customer driver atau mengarah pada pelanggan. Di mana yang pertama ada menganggap harga dan produk yang unik bukan basis bersaing. Yang kedua, menganggap pelanggan sebagai bagian dari proses bisnis dan mereka selalu memastikan bahwa pelanggan menikmati hasil produk yang dinikmati. Yang ketiga, kualitas layanan merupakan basis persaingan dan kualitas layanan sebagai alat untuk keluar dari persaingan perang harga dan fitur. Dan yang ketiga, hanya perusahaan yang berhasil membangun budaya layanan atau service culture yang mampu secara konsisten. Nah, untuk strategi bisnis di era globalisasi, yang pertama harus keluar dari perangkap komoditas, di mana produk-produk UMKM tidak lagi bersaing dari sisi harga, tetapi dari sisi kualitas yang ditunjukkan oleh merek yang kuat. Karena merek memungkinkan produk terbebas dari aturan dasar kurva perminatan dan penawaran.
Yang kedua, mampu meningkatkan merek dan positioning merek, di mana mampu menciptakan sebuah persepsi di benak pelanggan bahwa produk-produk yang mereka buat adalah produk yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, harus memiliki target pasar yang lebih fokus, tidak lagi menjual produk pada semua segmen pelanggan, tetapi lebih fokus pada pelanggan yang dapat memberi penghasilan yang benar atau yang besar ya. Yang keempat, adanya strategi diferensiasi yang jelas. Tidak lagi membuat produk yang sulit dibedakan dengan produk lainnya. Jadi, produk yang dibuat itu harus berbeda, akan tetapi tidak sulit untuk dibedakan dengan produk lainnya. Yang kelima, perlu fokus pada strategi peningkatan layanan dan relationship atau hubungan yang kuat dengan konsumen. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya ucapkan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.